Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang implementasi strategi pada isu-isu pemasaran, keuangan dan akuntansi, lead bank, dan sistem informasi manajemen. Kelompok 7 beranggotakan 1. David Aprilando, NIM B2180443. 2. Emilia Majid, NIM B2180444. 3. Putri Wahyu Lestari, NIM B2180445. 4. Ayu Artanti Yunisetyo, NIM B2180447. Hakikat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi kehidupan dari para manajer dan semua karyawan. Manajer dan karyawan yang tidak memahami perusahaan dan tidak berkomitmen terhadap perusahaan mungkin akan mencoba menggagalkan implementasi strategi dengan harapan agar organisasi kembali menggunakan cara yang lama. Isu-isu pemasaran. Alat utama implementasi strategi pada isu-isu pemasaran ada dua. Yang pertama, segmentasi pasar, merupakan pengelompokan pasar menjadi himpunan bagian yang berbeda dari pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan membeli. Segmentasi pasar merupakan variabel penting dalam implementasi strategi karena setidaknya 3 alasan utama, yaitu strategi, keterbatasan sumber daya, dan bauran pemasaran. Yang kedua, posisi pasar merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Isu-isu keuangan atau akuntansi. Yang pertama, mendapatkan modal untuk melaksanakan strategi. Analisis laba bersaham atau laba sebelum bunga dan pajak adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam menentukan apakah pinjaman, saham, atau kombinasi keduanya merupakan alternatif terbaik untuk memperoleh modal bagi implementasi strategi. Teknik ini meliputi pemeriksaan dampak yang ditimbulkan pendanaan dari pinjaman dengan saham terhadap laba bersaham di bawah berbagai asumsi, begitu juga dengan EBIT. Yang kedua, perhitungan laporan keuangan. Analisis perhitungan laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi, karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Yang ketiga, anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana dan bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya, anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran yang dipakai seperti anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, anggaran lab, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran pengeluaran, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Yang keempat, mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis adalah hal yang paling penting bagi implementasi strategi, karena strategi yang integratif, intensif, dan diverifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih lain. Untuk menentukan nilai bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan utama, yaitu menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Mengukur nilai suatu perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun harus didasarkan pada manfaat masa depan yang bisa diperoleh pemiliknya berupa laba bersih, dan membiarkan pasar menentukan nilai bisnis berbagai nilai harga jual, metode rasio harga terhadap laba, dan metode saham yang beredar. Yang kelima, menentukan apakah perlu go public. Go public berarti menjual persentase tertentu di perusahaan Anda kepada pihak lain untuk memperoleh modal di pasar saham. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendala pemilik atau perusahaan. Menjadi perusahaan publik tidak disarankan bagi perusahaan yang penjualannya kurang dari 10 juta karena biaya awal untuk melakukannya sangat tinggi.
Selanjutnya, isu-isu penelitian dan pengembangan. Kebijakan riset dan pengembangan dapat membantu upaya penerapan strategi dalam hal 1. Penekanan pada produk atau perbaikan proses. 2. Penekanan pada riset dasar atau riset terapan. 3. Menjadi pelopor atau pengikut dalam riset. 4. Pengembangan proses robotik atau manual. 5. Penggunaan biaya rendah, sedang, atau tinggi untuk riset dan pengembangan. 6. Penggunaan jasa riset dan pengembangan dari internal atau sewa dari luar. 7. Penggunaan jasa riset dan pengembangan dari universitas atau perusahaan riset swasta. 3 pendekatan utama riset dan pengembangan dalam penerapan strategi perusahaan. Untuk yang pertama, menjadi perusahaan pelopor yang menjual produk dengan teknologi terbaru. Yang kedua, menjadi peniru yang inovatif atas produk yang sukses. Ini akan mengurangi resiko dan biaya startup. Yang ketiga, menjadi produsen berbiaya rendah dengan memproduksi barang yang sama dalam jumlah yang besar, tetapi lebih murah daripada produk yang sudah pernah dikenalkan. Isu-isu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya. Contohnya, pemesanan online dari tenaga penjual ke fasilitas produksi dapat memperpendek waktu pemesanan material dan mengurangi biaya persediaan. Perusahaan yang mengumpulkan dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari perusahaan lain. Di berbagai industri, informasi menjadi faktor yang paling penting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dengan perusahaan yang tidak berhasil. Berikut adalah contoh kasus dari implementasi strategi. Akhir-akhir ini, pasar otomotif di Indonesia disemarakan dengan hadirnya produk mobil murah atau LCGC yang banyak bermunculan. Tingginya permintaan pasar untuk mobil dengan harga terjangkau memberikan gairah baru pada dunia otomotif Indonesia di tengah tekanan nilai rupiah dan kenaikan suku bunga. Hal ini pula yang menyebabkan PT Toyota Astra Motor untuk terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi dan produk mobil terkaitnya guna berpartisipasi aktif dalam kemajuan industri otomotif di dalam negeri. Salah satu realisasinya adalah melalui Toyota Ayla Daihatsu Ayla yang telah diluncurkan ke pasar pada bulan September 2013. Setelah menuai sukses melalui produk hasil kolaborasi Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Toyota Rush, Daihatsu Terios, untuk ketiga kalinya, PT Toyota Astra Motor kembali memperkenalkan produk hasil kolaborasi tiga perusahaan, yakni Toyota, Daihatsu, dan Astra Internasional melalui Toyota Agya dan Daihatsu Ayla dengan membidik segmentasi pasar pada masyarakat kelas menengah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.